Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harismatu Ramadhana dari Prodi Farmasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang daun pandan. Yang pertama yaitu penyebutan daun pandan menurut nama latin atau ilmiah disebut juga Pandanus amarylifolius. Dalam bahasa Indonesia disebut juga daun pandan. Di beberapa daerah, tanaman ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain di Jawa dengan nama pandan rampe, pandan wangi. Di Sumatera, seuke bangau, pandan jau, pandan bebau, pandan rempai. Di Sulawesi, pondang, ponda, pondago. Di Maluku, kelamoni, haumoni, kekermoni, ormon, foni, pondak, pondaki, budaka. Di Bali, pandan arum, dan di Nusa Tenggara dengan nama ponak. Kemudian ada klasifikasi ilmiah daun pandan dengan nama kerajaan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesies P. amarylifolius. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daun pandan. Di sini terdapat 5 jenis daun pandan. Yang pertama yaitu ada pandan duri atau Pandanus tectorius. Pandan ini termasuk salah satu jenis pandan yang hidup tersebar luas di daerah-daerah terbuka di dataran rendah. Di daerah Jawa, jenis ini dikenal ada 4 macam, yaitu jenis samak, clitoralis, laevis, dan variegates. Jenis pandan yang termasuk jenis samak adalah pandan betok, pandan caksi, pandan jaraim, pandan kapur, pandan duri, pandan tikar, pandan cucuk, pandan semak, dan pandan ijo yang masing-masing terdapat di Pulau Bawean, Tasikmalaya, dan Tangerang. Yang kedua yaitu pandan mengkuang atau dengan nama latin Pandanus artocarpus. Biasanya terdapat di sebelah selatan Malaya dan pada bagian yang berdekatan dengan Indonesia. Panjang daunnya mencapai 600 cm dan lebarnya 15 cm serta digunakan untuk membuat tikar. Mengkuang banyak tumbuh di dataran rendah, terutama daerah yang dekat laut. Daunnya sudah umum digunakan untuk membuat tikar dan topi di Sumatera dan Bangka. Yang ketiga yaitu pandan koang atau Pandanus furcatus. Tumbuhan ini terdapat di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lain di Indonesia, serta digunakan oleh penduduk sebagai bahan baku anyaman. Pandan ini tumbuh di dataran rendah, tinggi, dan biasanya di tempat-tempat yang agak rindang di tengah hutan. Pandan ini memiliki tinggi batang mencapai kurang lebih 11 meter, tegak, berwarna putih kotor, memiliki daun tunggal berwarna hijau dan berbentuk lancet dengan ujung daun lancip dan tepi daunnya bergerigi serta panjang daun mencapai 75 sampai 90 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang keempat ada pandan sepejam atau Pandanus picarnis. Panjang daun ini mencapai 120 cm dengan lebar 5 cm dan digunakan untuk membuat anyaman tikar dan topi. Daun yang digunakan untuk anyaman pandan biasanya daun yang sudah tua dan akan menghasilkan anyaman yang berwarna hijau kotor sehingga jenis anyaman ini tidak banyak disukai. Dan yang terakhir atau yang kelima ada pandan wangi atau disebut juga dengan Pandanus amarylifolius. Nama lain dari pandan ini adalah Pandanus odorus. Tumbuhan pandan yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter dan banyak ditanam oleh orang Melayu untuk mengambil daunnya yang wangi. Daun pandan yang tua panjangnya mencapai 80 sampai 110 cm dan lebar daunnya 6 sampai 8 cm. Tumbuhan ini dikembangkan dengan cara dipotong dan tidak pernah berbunga. Jenis pandan ini tidak digunakan sebagai bahan baku anyaman. Pandan ini merupakan jenis pandan dengan daun yang beraroma wangi. Kemudian ada kandungan daun pandan. Daun pandan ini memiliki kandungan nutrisi berupa beta-karoten, prekursor vitamin A, dan zat besi yang baik untuk tubuh. Selain kaya nutrisi, pandan juga rendah lemak.
Berikut kandungan nutrisi yang dalam 100 gram pasta daun pandan. Memiliki kalori 321, protein 2,2 gram, karbohidrat 78 gram, lemak 0 gram, serat 11% dari nilai kebutuhan harian, zat besi 32% dan kalsium 10% dari nilai kebutuhan harian, dan fosfor 9% dari nilai kebutuhan harian. Selanjutnya ada khasiat atau manfaat. Daun pandan biasanya digunakan untuk membuat atap dan untuk membuat tikar, karung, tali, topi, payung, dan benda lain. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai rempah yang berfungsi atau bermanfaat untuk memberikan warna hijau pada makanan dan juga dipakai untuk memberikan aroma harum pada makanan. Karena memiliki aroma yang alami, maka penggunaan daun pandan sebagai pewangi dan pewarna makanan relatif cukup aman dan sangat disarankan daripada memakai pewangi atau pewarna makanan yang mengandung bahan kimia tertentu. Selain berfungsi dan bermanfaat sebagai pewangi dan pewarna makanan, daun pandan ternyata juga memiliki manfaat lain yang tidak kalah pentingnya bagi perawatan kesehatan tubuh manusia. Antara lain, yang pertama untuk mengatasi lemas saraf, yang kedua mengatasi ketombe, yang ketiga menghitamkan rambut, yang keempat anti rematik dan pegal linu, yang kelima penurunan tekanan darah tinggi, dan yang terakhir sebagai penenang alami. Selanjutnya yaitu ada contoh obat yang mengandung daun pandan. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat dua gambar contoh obat yang mengandung daun pandan, yaitu teh daun pandan untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.